Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan saya Nimade Lydia Wulandari, nomor absen 26 dari kelas XX1 SMA Negeri 1 Sukawati. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai studi kasus permasalahan ekonomi. Tapi sebelum kita melangkah jauh nih ke studi kasus permasalahan ekonomi, kita harus mengenal lebih dahulu apa sih itu ilmu ekonomi dan apa sih itu permasalahan ekonomi. Untuk pembahasan lebih lanjut, yuk kita simak video berikut ini. Awal perkembangannya ilmu ekonomi ditandai dengan diterbitkannya buku yang berjudul Wealth of Nations karya Adam Smith. Di dalam buku tersebut membahas mengenai ilmu ekonomi secara sistematik dan holistik. Berkat gagasan-gagasan yang berada di dalam buku tersebut, Adam Smith dikenal sebagai Bapak Ekonomi. Ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berarti rumah tangga atau keluarga dan nomos yang berarti peraturan atau hukum. Jadi, ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai peraturan atau pengelolaan dalam rumah tangga yang berupaya untuk memberikan pengertian dan penjelasan kepada masyarakat mengenai gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat yang disebabkan oleh perubahan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan keluarga. Selain ilmu ekonomi, terdapat juga mengenai masalah ekonomi. Masalah ekonomi merupakan suatu masalah di mana permintaan kebutuhan keluarga tidak terbatas, tetapi sumber daya yang tersedia itu sangat terbatas. Masalah ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu permasalahan ekonomi klasik dan permasalahan ekonomi modern. Permasalahan ekonomi klasik yaitu berfokus pada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan permasalahan ekonomi modern berfokus pada barang, berapa banyak barang tersebut diproduksi, untuk siapa barang tersebut diproduksi, dan bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Oke semuanya, untuk video studi kasus kali ini saya akan langsung terjun untuk mewawancarai narasumber yaitu pedagang beras. Tidak hanya di Jakarta, pemirsa, harga beras di pasar tradisional di Kota Bandung, Jawa Barat juga mengalami kenaikan 1.000 sampai 1.500 rupiah per kilogram. Sementara harga beras di Pasar Baru Lumajang, Jawa Timur juga mengalami kenaikan akibat gagal panen. Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kota Bandung, Jawa Barat alami kenaikan selama 1 pekan ini. Kenaikan harga berlaku untuk semua jenis beras yang dijual. Per kilogram harga beras sudah mencapai 1.000 hingga 1.500 rupiah. Disinyalir naiknya harga beras karena pasokan berkurang dan faktor cuaca. Awalnya harga beras berkisar di 12.500 rupiah per kilogram, kini dijual 13.500 rupiah. Pandan wangi yang sebelumnya dijual 14.000 rupiah, kini dijual 15.000 rupiah per kilogram. Sementara beras Cianjur yang dijual harga 12.000 rupiah, kini dijual 13.500 rupiah per kilogramnya. Harga beras di sejumlah toko dan lapak pedagang di Pasar Baru Lumajang, Jawa Timur terus mengalami kenaikan. Hingga awal bulan September ini, harga beras medium dan premium per kilogram naik hingga Rp3.000 akibat petani mengalami gagal panen. Para pedagang mengaku mereka terpaksa menjual beras dengan kualitas medium karena daya beli dan konsumsi masyarakat terhadap beras premium terus berkurang. Dengan kondisi seperti saat ini, para pedagang berharap segera ada operasi pasar yang dilakukan pemerintah untuk menekan harga kembali stabil. Oke, jadi di sini saya sudah bersama narasumber saya, Ibu Ayan. Jadi di sini saya mau nanya sedikit nih mengenai kenaikan harga beras akhir-akhir ini. Yang pertama itu, apa sih yang menyebabkan harga beras naik akhir-akhir ini? Awalnya juga pengaruh daripada kenaikan harga beras karena panas, karena musim kemarau yang terlalu panjang sehingga para petani sulit mengakhiri sehingga dia gagal panen. Itulah yang pengaruh yang bisa disampaikan kena harga beras naik. Yang kedua itu, bagaimana sih perbandingan harga beras sebelum dan sesudah harga beras naik? Apakah perbandingannya cukup tinggi atau gimana? Jadi sebelum lihat mulai sampai sini merasakan harga beras sudah mulai naik.
dia punya uang 50.000, dia dapat beras 4 kilo. Nah sekarang karena kenaikannya di awal September, dia cuma dapat beras 3 kilo. Nah disitulah petani pembeli itu merasa mengeluh karena nilai uangnya. Berarti kenaikannya itu perlahan dari perlahan. Yang terakhir Ibu, Ya. gimana sih dampak yang ditimbulkan dari kenaikan harga beras ini? Jadi setelah harga naik dari sekian bulan ini, jadi dampak yang ditimbulkan, jadi yang lebih adalah masyarakat menengah juga akan lebih banyak mengalami kemiskinan, gagal panennya terus. Jadi dampaknya itu terhadap masyarakat menengah juga yang mengalami kesulitan untuk biaya hidupnya sehari-hari. Jadi sehingga timbullah kemiskinan, bisa saja terjadi itu yang bisa memberikan dampaknya jelas kepada masyarakat yang kecil yang tidak bisa memenuhi kehidupannya. Jadi dampaknya itu sangat berpengaruh ya pada permasalahan ekonomi Ekonomi masyarakat kecil terutama karena biaya hidupnya yang. Jadi segitu dulu Bu untuk tanya-tanya hari ini. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Baik, itulah tadi cuplikan dari beberapa video mengenai kenaikan harga beras dan wawancara langsung dengan narasumber. Jadi pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dampak yang ditimbulkan dari adanya kenaikan harga beras ini. Yang pertama yaitu terjadinya kemiskinan pada masyarakat golongan ke bawah. Yang kedua yaitu menurunkan daya beli konsumen. Yang ketiga yaitu menurunkan ketahanan pangan. Dan yang keempat yaitu berakibat pada rendahnya gizi atau gizi buruk terutama pada masyarakat golongan ke bawah. Saran yang dapat saya ajukan dari adanya kenaikan harga beras ini yaitu yang pertama, pemerintah memberikan sumbangan beras kepada masyarakat khususnya pada masyarakat golongan menengah ke bawah. Yang kedua yaitu pemerintah melakukan pemerataan adanya beras di antara wilayah yang tersedia cukup banyak beras dengan wilayah yang minim adanya beras. Dan yang ketiga yaitu menggantikan nasi sebagai bahan pokok menggunakan bahan makanan yang mengandung karbohidrat lainnya seperti jagung, ubi, dan kentang. Baik, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.